Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid An-Nur kata sadif rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan yang pertama dan utama yang mulia kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala adalah mari kita bersama-sama bersyukur kehadiratnya atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semuanya. Untuk itu mari kita bersama-sama memberikan syukur kehadirat Allah, membaca hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Karena nikmat, rahmat, taufik, hidayah dan maunahnya lah Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita saat ini kita mampu menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala mensuri tauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita hadir ke masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan perintah Allah, mensuri tauladani baginda Rasulullah. Semoga amali-amaliyah yang kita awali kehidupan kita pada saat ini betul-betul diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat salam kita lahirkan dengan ungkapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita atur kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan semoga apa yang kita amalkan atas dasar ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul betul-betul Allah Ta'ala menerima dan baginda Rasul menyaksikan kalau kita ini adalah umatnya yang taat. Sehingga kita besok-besok di hari kiamat termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Ketiga kalinya semoga majelis pada pagi hari ini Allah Ta'ala berkenan memberikan tambahan kepada kita, siraman kepada kita, refresh penyegaran kepada kita hidayahnya, baik hidayah ilmu, hidayah amal, hidayah ikhlas. Allahumma amin. Hadirin jamaah Masjid An-Nur rahimakumullah. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan judul karunia dan pinjaman. Hadirin yang berbahagia, kalau minggu yang kemarin kita menyampaikan adalah amanah. Sekarang yang kita sampaikan adalah karunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi inni ataitukum fadlan wa sa'altukum qardun. Wahai hamba-hambaku, aku telah memberimu karunia kepada kalian. Karunia niku napa? Ciptaan Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah yang pertama yang sangat mulia, di antaranya kita dipilih menjadi seorang anak manusia. Alhamdulillah, maka dipilih di makhluk jenenge menungso, iso umur sampai 50 tahun, 70 tahun dan 100 tahun. Umpama dipilih jadi napa hayawan, saya ulang lagi, hanya berapa hari? BT potong 60 hari, sapi ya 4 tahun, 5 tahun, dan 2 tahun dan di akhir hidupnya. Alhamdulillah, adanya umur yang diberikan kepada kita tentunya kita dapat menggunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tadi Allah Subhanahu wa taala memberi karunia kepada kita. Manten-manten wa sa'altukum qardun. Aku minta kepadamu pinjaman. Sing nyuwun Gusti Allah. Nah karunia niki napa? Dan masa ngeten niki punya kesempatan diparingi umur panjang, paring dunia dan seterusnya. Apa yang kita miliki semuanya adalah karunia Allah. Dimintai sa'altukum qardun, aku minta pinjaman kepadamu. Faman atani syai'an mimma ataituhu tau'an. Barang siapa meminjami kepadaku, ngutangi nang Gusti Allah, ngutangi Allah Subhanahu wa taala, nek ngutangi kanthi dengan taat, manut nang Gusti Allah. Uripe diperintah sembahyang 5 waktu, alhamdulillah kita mengamalkan. Nih, tenaga kula sampean kabeh kita gunakno gak kanggo sapa-sapa, kanggo Gusti Allah. Ya tenagane ya sawake sak semua yang bakal kita miliki. Lho ngoten niku nek kula sampean kabeh membutuhkan, enggak hilang plus mboten. Nggih. Ajil tu lau fil ajil wa takhartu lau fil ajil. Nggih. Kula jenengan sami taatnya teniki. Allah Ta'ala akan mengembalikan apa yang kita kurbankan pada saat ini. Kita baca syarit, bungu, dungo doa, bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Mantong itu terus berangkat ikhlas ridho, mengorbankan tenaganya. Apa yang dikaruniakan Allah pada dirinya, baik ilmunya, pemikirannya. Kita kini akan taat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan menghadiri perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan tenikilah Allah taala menjanjikan kula jenengan sami. Niscaya aku segera akan membalasnya dalam waktu yang singkat di dunia dan kusimpan baginya untuk waktu mendatang di akhirat. Gusti Allah jawab, nek butuh nang dunya, tak paringno nang alam dunya. Oleh nyimpen niki wae. Kalau jangan nyimpen waktu setengah 1 jam lah untuk beribadah. Kebaikannya yang kita niati lillahi ta'ala, Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan di dunia waktu yang dekat ini kalau dia membutuhkan. Mila sange menawa sing taate api, hidupnya baik, hidupnya tenang dan seterusnya. Manten ngaten, nek mboten ngoten. Wa adkhartu lahu fil ajil. Kalau dia enggak saya berikan di dunia, akan saya berikan besok-besok di akhirat. Ibadah kula jenengan sami, amaliyah kula jenengan dihitung Allah Ta'ala ngitung. Nih, hitung-hitungan lho sasring kita aturaken. Bacaan apapun saja sing paling sae, paling banyak pahalanya apabila dibaca di dalam sholat. Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya masa Al-Quran dalam kondisi tidak suci, nggak punya wudhu. 1 huruf 5 kebaikan, punya wudhu 10 kebaikan. Surat Fatihah 126. Kalau jenazah sami mas 126 kagungan wudhu, 1 kali bacaan mendapatkan 120 kebaikan. 1 huruf 10 kebaikan. 1 huruf 100 kebaikan apabila dilaksanakan di dalam sholat dengan berdiri. 1 kali bacaan Fatihah yang kita baca pahalanya adalah 1260.
12.600 tambah 02 126 tambah 02 berarti 12.600 kebaikan satu kali bacaan Fatihah. Ini standar dasarnya adalah dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nilai-nilai itu kalau kita anggap sangat membutuhkan di dunia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kelonnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala biar tidak dalam keadaan hina, keadaan celaka ketika di dunia. Itu semua butuh selamat, paling utama itu. Nah, dan kalau keadaan diberikan di akhirat. Salah jenibun wa man akhadtum minhu ma'ataitu kurhan. Dan barang siapa yang telah saya ambil apa yang saya anugerahkan. Allah Ta'ala ngambil kurhan secara paksa. Tabrakan dari lan mati ini kagungan putra nuwun sewu. Atau kita jatuh sakit. Kesehatan kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Anugerah kesehatan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala jatuh sakit. Ngoten niku dos pundi? Ngoten niku dos pundi? Ngaten jawaban Allah Subhanahu wa taala. Apabila ambil dengan paksa wa sabaro wa tasaba. Dia pun sabar. Sabar niku napa? Ikhlas, bisa menerima. Mari bisa menerima teman-teman diharapi wahtasabah malah nyupri ganjaran. Saya petani hati sabar, tak usah wajib ikhtiar, ya moga-moga dadi ganjar aku. Ganjaran rupa musibah. Matang diterima dengan baik. Boten ngeten iki. Kita kedangaten ganjar loro. Ya alhamdulillah ganjar loro tak usah golek obat. Nek golek obat ya masuk wajib ikhtiar. Matang sabar tetep nglakoni perintah ninggal larangane Gusti Allah. Masya lara-lara 5 waktu jalan terus. Iso ning ngadeg karo ngadeg, ngadeg karo leng, dan seterusnya. Namine sabar. Diuji karo Allah Subhanahu wa taala kok sabar. Matang terus wahtasaba piyambakipun juga ikhlas. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada dirinya. Aujabtu lahu sholati wa rahmati. Saya mewajibkan rahmatku. Mahtasabah Aujabtu lahu rahmati. Niscaya kewajiban bagiku, niscaya kewajiban pemberian hadiah dan rahmatku oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadiah ono kasih sayangi diuji sabar ikhlas. Kasih kawaring hadiah dikasih sayang. Manten ngaten wa katabtu. Dan orang tersebut saya tulis minal muhtadin, dari golongan-golongan orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Diuji kok tenang sabar, malah panjenengan titipane Gusti Allah dipundhut ya monggo. Ngoten nggih, dipundhut ya monggo. Manteng-manteng ya mbak ikhlas usaha, kurang ya golek, maneh sik loro ya golek
golek tombo. Kok saged ngoten? Wis oleh hadiah digora oleh mutadin wa abahtu lahu nadru ilayya. Lalu saya perkenankan hambaku tadi besok-besok di hari kiamat melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu riwayat, setelah orang-orang dalam surga bertahun-tahun sekian cukup lama, mantan makaten terus Allah Ta'ala menampakkan diri, ada suara, hai ahli surga, apa yang kamu minta saat ini? Boten Gusti, telah banyak karunia-Mu dalam surga ini yang kami terima. Maiten surga niku darun naim, nggon kenikmatan, wonten dahar, boten wonten BAB. Wonten dahar, wonten unjuk, boten wonten pipis karena tempatnya kenikmatan. Gak ana loro. Nah, nek kula jenengan sami BAB mergo loro lho. Mergo kotoran. Setelah kita bersih menjadi kotor, kita bersihkan lagi. Nah, suwarga ngoten niku garen apa? Pengin apa saged, manten-manten cara nuwun sewu cara warak ngoten-ngoten cukup glegeken dong. Mangan sate glegeken sate keterangane ngoten. Ya wedi mangan sate enak, glegeke mboten enak. Suwarga ngoten. Macam-macam lesu malih, dahar malih dipinginnya apa kehendak hati manusia bisa terbukti besok di dalam surga. Boten Gusti pun cekap ngoten niki. Wes saya tak paringi ya, tak nikmat mana gelem awamu. Nikmat napa? Nikmat mirsani Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala lali kabeh nikmat yang telah dinikmati di dalam surga. Karena nikmatnya melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kula jenengan sami nuwun sewu nikmat napa? Nikmate mirsani anak sekian tahun enggak pulang, atau nikmatnya malam pertama ngantuk lali kabeh panganan lali kabeh sing enak napa tengok-tengok wong loro mergo malam pertama. Semua lupa. Sate ra butuh, darah nunjuk ora butuh kabeh, butuh bedhok tengok-tengok suatu kenikmatan yang tak ternilai itu. Hadirin jamaah Masjid Nur rahimakumullah. Kanthi kesempatan iki monggo kita syukuri anugerahipun Allah Subhanahu wa taala. Manten ngaten monggo kita tindakaken, kita minjami Allah Subhanahu wa taala. Pinjaman yang pertama adalah fardu ain. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, termasuk rangkaian di dalam salat, syarat rukuni salat niku termasuk napa? Termasuk pinjaman kula jenengan minjami teng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amal apapun saja yang kita niati lillahi taala ini bisa akan dikembalikan. Kalau kita sangat membutuhkan di dunia, Allah taala akan mengembalikan kepada kita. Kalau enggak demikian disimpan di akhirat, karena al akhiratu khairul lakamala ula, kehidupan akhirat jauh lebih mulia dan lebih bahagia daripada kehidupan di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperkenan memberikan kita anugerahnya, kita diberi siat, diberi semangat untuk menabung, untuk mengabdi beribadah, menitipkan amal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua lini kehidupan kita. Allahumma amin. Sehingga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan di akhirat nanti termasuk hambanya yang diperkenankan melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ala hadiniya syahid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربي فانفعنا ببركاتهم ومن الحسنى بحرمتهم وآمنا في طريقتهم ومحافظهم من الفتن ربي فانفعنا ببركتهم ومن الحسنى بحرمتهم وآمنا في طريقتهم ومحافظهم من الفتن ربي فانفعنا ببركتهم ومن الحسنى بحرمتهم وآمنا في طريقتهم ومحافظهم من الفتن Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.